Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 ini pembahasannya mengenai teori-teori dalam psikologi perkembangan. Jadi yang kemarin kita sudah membahas teori psikoanalisa punyanya Sigmund Freud. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ada teori behaviorisme, kemudian teori sosial kognitif dan teori kognitif. Jadi kita bahas secara sekilas. Ini menjadi teori itu, sekali lagi saya jelaskan, teori itu menjadi fondasi dari sebuah keilmuan. Jadi apapun itu harus berdasarkan teori. Harus ada landasan teoritisnya ya. Jadi pendapat yang ilmiah itu adalah pendapat yang didasari oleh landasan teoritis. Nah, kita langsung saja ke pembahasan teori classical conditioning. Jadi apa sih yang dimaksud dengan classical conditioning ini? Nah, mestinya ini di psikologi umum juga sudah dibahas. Tapi akan kita ulangi sedikit lagi ya. Tidak apa-apa. Pembahasannya biar lebih lengkap dan lebih komprehensif. Jadi teori pengkondisian klasik ini artinya apa? Conditioning itu maksudnya apa? Pembiasaan ya. Proses belajar. Jadi conditioning itu proses pembiasaan. Nah, teori ini berasumsi bahwa perkembangan kita, perkembangan individu atau perkembangan manusia itu dibentuk melalui adanya proses belajar atau proses conditioning, bukan proses tahapan biologis seperti yang disebutkan oleh Freud ya. Kalau tahapan biologis ada tahapan oral, tahapan anal, bukan seperti itu. Jadi orang atau pencetus teori classical conditioning ini, orang behaviorisme, tidak percaya dengan pendapatnya Freud. Menurut dia ya kita berkembang menjadi seperti sekarang ini karena proses belajar atau proses pembiasaan. Conditioning itu artinya pembiasaan. Nah, menurut teori ini juga bahwa anak itu mau dididik seperti apa, mau jadi anak yang seperti apa, itu dibentuk oleh faktor lingkungan. Jadi dia murni ya. Ini aliran yang murni menekankan pentingnya faktor lingkungan. Yang mempengaruhi perkembangan anak bukanlah faktor biologis, tapi murni faktor lingkungan. Orang jadi kriminal juga karena lingkungan. Orang jadi bodoh, jadi pintar juga karena lingkungan. Itu kalau menurut teori conditioning. Pencetusnya namanya J.B. Watson ya. Kemudian dia memiliki asumsi dasar yaitu prinsip associative learning. Asosiatif itu artinya menghubungkan. Jadi orang proses belajar itu melalui proses mengkaitkan satu hal dengan hal yang lain. Menghubungkan dua hal. Jadi kalau dalam teori classical conditioning itu ada prinsip sisi ini classical conditioning ya, US. US itu artinya unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus. Stimulus yang tidak terkondisikan. Maksudnya adalah stimulus yang tidak punya makna atau tidak punya nilai. Kemudian dipasangkan dengan CS. CS ini conditioned stimulus. Stimulus yang punya makna. Maka jadilah US ini akan menjadi YCS ya. Akhirnya timbul respon yang diinginkan. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika menyuruh anak untuk diam. Kita biasanya ngomong diam. Nah, itu kan punya makna. Kita ngomong diam itu punya makna. Kemudian biasanya guru itu sebelum ngomong diam itu diiringi dengan ketuk-ketuk meja. Tok 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 gitu ya misalnya. Nah, tok 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 itu nggak ada makna sama sekali sebenarnya. Cuma karena habis ngetok-ngetok meja, kemudian guru bilang, ayo tolong diam, jangan ramai. Ya, akhirnya hal ini diulang terus-menerus. Suatu ketika guru itu kalau menyuruh diam tidak perlu ada kata-kata diam, cukup mengetok meja ya. Tok tok tok. Nah, itu sudah maksudnya sudah diam. Jadi paham ya. Jadi akhirnya ketuk meja itu dianggap sebagai perintah untuk diam. Nah, kita juga sering menemui kayak gini ya, misalnya penjual bakso gitu ya. Nah, kita nggak tahu awalnya tok 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 itu bunyi apa. Oh, ternyata setelah kita lihat terus-menerus, habis orang bilang tok tok tok, oh ternyata dia dorong gerobak bakso. Akhirnya suatu ketika tanpa melihat gerobak baksonya jalan, kita sudah tahu bahwa tok 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 itu pasti orang jualan gerobak bakso. Yang membentuk kesan, membentuk pesan ya, membentuk impresi, itu juga melalui proses seperti ini.
Misalnya seperti apa? Misalnya ketika di sekolah ya, anak itu pertama kali masuk sekolah, dia akan tidak tahu, tidak punya gambaran sekolah itu seperti apa. Nah, kemudian ternyata sampai sekolah itu, nah ini namanya unconditioned response, unconditioned stimulus, stimulus yang tidak punya makna. Jadi sekolah itu stimulus yang tidak punya makna. Anak-anak itu nggak tahu apa artinya sekolah. Ya, pertama kali masuk sekolah itu kan nggak tahu apa artinya sekolah itu kayak gimana. Ternyata setelah sampai sekolah, itu ketemunya apa misalnya jungkat-jungkit, ayunan, ya banyak boneka-boneka, banyak ini. Nah, itu semua menunjukkan apa? Permainannya. Ya, itu namanya CS, conditioned stimulus. Stimulus yang punya makna, stimulus yang terkondisikan. Nah, ini dipasangkan terus-menerus ketika di sekolah ketemu mainan, sekolah ketemu mainan. Akhirnya terbentuk kesan bahwa sekolah itu adalah tempat bermain. Akhirnya kalau diajak ke sekolah itu jadi seneng gitu. Karena di pikirannya adalah sekolah itu tempat bermain. Itu prinsip pengkondisian klasik. Nah, kita itu terbentuk melalui proses seperti ini, proses pembiasaan. Ini. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengkondisian operan. Maksudnya pengkondisian operan itu apa sih? Kalau pengkondisian klasik tadi belajar asosiatif, kalau pengkondisian operan ini belajar melalui konsekuensi. Jadi tindakan kita itu ditentukan oleh adanya konsekuensi atau akibat dari sebuah tindakan itu. Nah, konsekuensi sendiri ada dua. Yang pertama namanya reinforcement atau penguatan, dan yang kedua namanya punishment atau hukuman. Reinforcement itu ada kalanya positif, jadi konsekuensi yang menyenangkan. Ada kalanya negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak disukai. Jadi penguatan positif itu bisa memberikan ini ya, hadiah, reward itu contohnya. Kalau negatif ya menghilangkan sesuatu yang tidak disenangkan, tidak disenangi, menghilangkan stres, menghilangkan rasa jenuh dan lain sebagainya. Kemudian punishment itu berbeda dengan reinforcement negatif. Punishment itu hukuman, tujuannya melemahkan perilaku. Kalau reinforcement tujuannya memperkuat perilaku. Nah, jadi ini ya. Jadi perilaku itu bisa kita kendalikan. Tergantung kita mau anak itu perilakunya diperkuat atau dilemahkan. Misalnya ada anak yang rajin menyapu. Nah, kita harus perkuat perilaku tersebut ya, kerapian, kerajinan gitu ya. Dengan melalui reinforcement positif. Dikasih reward apa misalnya? Kasih pujian. Jadi agar anak terbiasa menyapu, setelah nyapu dikasih pujian. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh orang marketing juga seperti ini. Sampean kalau lihat misalnya punya aplikasi namanya Shopee. Nah, itu juga memberlakukan prinsip operan conditioning ini. Jadi biar pelanggan tiap hari buka Shopee itu ya sama Shopee tiap hari dikasih koin meskipun nggak banyak ya, cuma 50 perak atau 80 perak itu ya, nggak sampai 100 perak sekali login ya. Tapi kan orang seneng dapat reward. Nah, caranya ngasih reward itu juga seperti itu. Jadi ngasih reward itu jangan langsung banyak, tapi yang sering meskipun sedikit ya. Kayak Shopee itu ngasih juga cuma 50 perak. Kalau ngasih banyak ya bangkrut nanti ya. Ngasih langsung 1000, jangan. Bangkrut nanti. Ya sedikit-sedikit saja. Orang pasti merasa diapresiasi, merasa senang. Akhirnya perilakunya diperkuat. Terus-menerus diulangi perilakunya. Nah, kita itu jadi rajin, misalnya jadi pribadi yang rajin, pribadi yang misalnya baik hati, tidak sombong, itu juga melalui proses penguatan seperti ini. Ada pujian, ada ini. Orang jadi menganggap kesan positif ya di Facebook ya, tampil dengan kata-kata bijak karena mendapat banyak reward, banyak yang nge-like gitu. Tuh. Atau memperkuat perilaku juga bisa dengan menghilangkan konsekuensi negatif. Misalnya apa? Seorang merokok itu karena apa? Menghilangkan stres. Jadi stresnya yang hilang nih. Bukan masalahnya, tapi stresnya yang hilang. Jadi merasa stresnya hilang. Kalau menurut Freud kemarin kan merokok karena masa kecil kebutuhan oral tidak terpenuhi. Tapi kalau menurut prinsip operan conditioning tidak. Orang merokok itu dalam rangka menghilangkan stres ya, biar nggak stres. Jadi karena akhirnya terus-menerus merokok. Karena dia tiap kali merokok itu stresnya hilang. Konsekuensi negatif itu hilang. Kemudian ada punishment ya.
tujuannya adalah melemahkan perilaku. Misalnya apa? Ada punishment positif, ada punishment negatif. Punishment positif itu jangan diartikan suruh baca Yasin, suruh wiritan gitu, bukan ya. Tapi punishment yang benar-benar keras, punishment yang sifatnya fisik. Misalnya apa? Misalnya kita ada anak itu nakal atau siswa itu nakal. Nah, cara melemahkan perilakunya biar nggak nakal ya dikasih hukuman. Apa misalnya, kalau nggak mau belajar ya dijewer. Atau misalnya punishment itu tidak harus positif, tidak harus keras. Ada yang negatif, yaitu apa? Menghilangkan sesuatu yang disukai subjek atau disukai anak itu ya. Misalnya apa? Ada anak kok seneng nonton TV, tapi males gitu ya. Biar nggak males, maka ya kalau nggak mau belajar, jangan nonton TV. Dan misalnya ini mahasiswa itu seneng terhadap ini ya, uang saku bulanan. Ya, kalau nanti IPK-nya bagus, uang sakunya ditambah memperkuat perilaku. Tapi kalau IPK-nya jelek, biar nggak IPK-nya jelek apa kasih punishment ya. Kirimannya telat atau misalnya kirimannya dikurangi ya. Ini namanya punishment negatif. Itu prinsip conditioning. Tadi ada conditioning apa? Klasikal. Prinsip asosiatif menghubungkan satu stimulus dengan stimulus yang lain. Kemudian yang kedua ada prinsip punishment, prinsip apa pengkondisian operan. Jadi ada punishment, ada reinforcement. Itu prinsip pengkondisian operan. Kemudian yang ketiga, ini Bandura ya. Bandura itu teorinya namanya teori belajar sosial. Jadi teori Bandura itu teori belajar sosial. Dia setuju dengan prinsip punishment dan reinforcement itu ya, dan classical conditioning juga setuju. Tapi dia mengakui adanya proses pematangan kognitif. Jadi tidak hanya sekedar orang itu mekanistik, tiap ketemu A maka perilakunya jadi B, atau tiap dikasih A perilakunya jadi B, tiap dapat reward perilakunya jadi seperti ini, tiap dapat punishment perilakunya jadi seperti ini. Tidak, tapi ada proses pematangan kognitif. Maka teorinya disebut teori belajar sosial. Ya. Asumsi utama di teori Bandura ini, Bandura nama orang ya, teorinya belajar sosial namanya ya, adalah proses belajar kita itu terbentuk melalui proses modeling. Kita jadi orang yang gampang marah karena ada modeling, yaitu apa? Mengamati dan mengimitasi perilaku orang lain. Nah, maka ini pentingnya jadi orang tua dan guru. Itu harus bisa menjadi model yang baik, menjadi suri tauladan yang baik. Karena apapun yang dilakukan anak itu adalah modeling atau mengimitasi dan mengamati perilaku orang lain. Ya anak itu kalau nggak temannya ya orang tuanya. Maka kalau sampean ketemu anak kok ini ya sukanya misuh-misuh gitu, itu pasti ada yang ditiru. Karena prinsipnya adalah mengimitasi perilaku orang lain atau modeling. Maka benar ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, guru itu digugulan, ditiru. Jadi apa yang dilihat oleh guru itu ya ditiru oleh siswanya. Gitu. Jadi perilaku seseorang itu adalah proses imitasi. Kita punya model. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga sama punya model. Ini misalnya perilaku merokok remaja. Jadi kalau menurut teori operan conditioning tadi, perilaku merokok itu karena merokok dapat menghilangkan stres. Kalau menurut ini, merokok itu karena niru orang lain. Misalnya orang tuanya di rumah merokok, teman-temannya di sekolah pada ngerokok. Akhirnya ada proses modeling, belajar melalui pengamatan. Kemudian proses belajar melalui pengamatan itu tidak sesederhana copy paste gitu, tidak. Tapi ada 4 proses ini. Yang pertama adalah atensi. Jadi orang itu sebelum bisa menirukan tindakan orang lain, itu mesti ada proses perhatian atau atensi. Kemudian ada proses yang kedua namanya retensi. Jadi dilihat-lihat ya, itu seperti apa atau perilakunya itu seperti apa. Direkam. Kemudian reproduksi ya, memproduksi ulang perilakunya. Dan yang keempat adalah adanya prinsip motivasi. Jadi kalau model atau orang yang kita tiru dapat reward, kita akan semakin termotivasi. Nah, motivasi ini namanya vicarious reinforcement ya. Vicarious reinforcement. Ini saya kira tidak terlalu perlu dibahas. Jadi, teori Bandura ini sangat bagus untuk menganalisis dampak tayangan kekerasan pada anak. Jadi dulu itu
ada fenomena ya. Jadi di Bandung ya, Bandung Jawa Barat itu ada anak SD menganiaya temennya sampai meninggal. Setelah ditanya kenapa kok bisa kayak gitu, ternyata cuma gara-gara nirukan Smackdown itu, nirukan tayangan kekerasan. Nah, padahal ya orang dulu tidak menyadari kalau harusnya pengambil kebijakan menyadari ya dilarang tayangan kekerasan itu. Karena apa? Apapun yang dilihat anak itu akan diimitasi ya, ditirukan. Nggak peduli itu baik atau buruk. Smackdown ya ditirukan. Dulu itu tayangan Smackdown itu sampai hampir 24 jam. Maka sekarang itu dilarang. Tayangan yang menampilkan kekerasan itu dilarang. Jadi kalau sampai lihat film-film kartun yang apa gelut-gelutan gitu ya, itu mesti waktu jotos lawan itu mesti disensor karena berbahaya. Bisa diimitasi oleh penonton. Dalam hal ini anak-anak. Nah, itu 3 teori pertama. Nanti ada 2 teori lagi di video selanjutnya.